Atas nama Majelis Gereja Jemaat Depau menyambut kita semua, sekaligus mengucapkan selamat pagi kepada kita semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik yang berada dalam ruangan ini, di luar ruangan maupun yang mengikuti ibadah Jemaat Depau secara live streaming. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah pada saat ini. Dan lebih khusus, selamat kepada Bapak Ibu yang mungkin baru kali ini hadir tengah-tengah Jemaat Depau bersama-sama dengan Jemaat Depau untuk melaksanakan ibadah hari Minggu. Dan lebih khusus bahwa saat ini ada tamu kita, karena itu kami mengucapkan selamat datang di tengah-tengah Jemaat Depau, rombongan wisata rohani Persekutuan Wanita Gereja Kristen Indonesia Solafide Nabire, Papua Tengah. Selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan Jemaat Depau pada saat ini. Adapun penekanan warta Jemaat Depau pada hari ini antara lain dalam warta poin 17 disampaikan bahwa kebaktian lansia Jemaat Depau akan dilaksanakan Senin 26 Juni 2023 pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Depau, dan diharapkan semua lansia hadir dalam ibadah tersebut. Poin nomor 20, berita Jemaat Depau bahwa Majelis Gereja dan warga Jemaat Depau mengucapkan selamat datang kepada tamu kita yang ada saat ini, yang saya sudah sampaikan dari awal. Yang berikut nomor 21, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Balvina Patoding atau adik dari Bapak LP Lambertus atau adik ipar dari Ibu Diaken Minawati Lambertus Dardi, anggota Jemaat Depau kelompok 3 pada hari Jumat 23 Juni 2023 di Rumah Sakit Malang. Jenazah almarhumah Balvina Patoding Mama Puput ada di Malang sekarang ini. Semua warga Jemaat Depau merasa berduka dan mendoakan semua keluarga tetap terhibur. Yang berikut poin 22, rangkaian acara pemakaman almarhumah Gina Renggo atau orang tua dari Ibu Penatua Riana Sampa dan Bapak Inyman Wenten akan dilaksanakan mulai hari Selasa 27 Juni 2023 sampai hari Selasa 11 Juli 2023. Ibadah penghiburan pertama dilaksanakan pada hari Jumat 7 Juli 2023 pukul 5 sore dilayani Majelis Gereja Toraja Jemaat Depau. Segenap Majelis Gereja dan anggota Jemaat Depau menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhumah Gina Renggo. Kiranya Tuhan memberkati dan menghibur semua keluarga. Poin yang ke-23, pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu 2 Juli 2023 pukul 6 dan sampai pukul 18.30 di Gedung Gereja Jemaat Depau. Diharapkan seluruh warga Jemaat Depau mempersiapkan diri. Dan yang tidak bisa ke gedung gereja akan dilayani oleh Majelis Gereja. Yang berikut sehubungan dengan kebutuhan bahan lapangan untuk pembangunan gedung pelayanan dibaca di warta. Yang berikut poin 25, laporan pekerjaan panitia pembangunan gedung gereja pelayanan Jemaat Depau, bahwa yang pertama laporan realisasi progres fisik periode Minggu 6 10 Juni sampai 17 Juni 2023 adalah
59,7% untuk pekerjaan tahap pertama, yaitu pondasi tambah kolom pedestal. Dan yang kedua, laporan progres fisik periode minggu 17 Juni sampai 24 Juni, 69,8% untuk pekerjaan tahap yang pertama, pondasi dan slop. Yang berikut, poin 26, kelompok bermain tali takum Jemaat Tepau menerima siswa baru tahun ini dan yang ada anaknya umur 3-6 tahun atau cucu segera mendaftarkan diri di kantor Jemaat Tepau. Informasi tambahan, rangkaian acara pemakaman almarhum Bapak Eli Pamalingan Sarungallo atau Bapak Pram di KT Kesu akan dimulai pada hari Sabtu 17 Juni 2023 sampai dengan Jumat 30 Juli 2023 di KT Kesu. Ibadah penghiburan dilaksanakan pada hari Rabu 28 Juni 2023 pukul 17 jam 5 sore akan dilayani oleh Jemaat Tepau. Atas nama Majelis Gereja Jemaat Tepau dan warga jemaat merasakan duka cita bersama dengan semua keluarga yang berduka. Yang berikut bahwa informasi-informasi lainnya dan yang lebih lengkapnya bisa dibaca dalam warta. Itulah sedikit penekanan warta pada saat ini, dan atas perhatian kita semua kami mengucapkan terima kasih. Dan yang akan melayani kita dalam pemberitaan firman saat ini adalah Bapak Profesor Dr. YL Parapak. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi dari podium ini Majelis Gereja menyapa kita sekalian bahwa selamat bertemu kembali setelah minggu yang lalu kita diusus pergilah untuk menyatakan kemurahan Allah. Sekarang kita dihimpunkan kembali dengan saudara-saudara dan ibu-ibu dari Persekutuan Wanita GKI Solafide Papua Tengah. Kita adalah satu keluarga Allah. Karena itu segala puji, hormat dan syukur patut kita persembahkan kepada Allah yang Tritunggal, karena dialah satu-satunya sumber hidup, berkat dan kebaikan kita. Dialah Allah yang selalu hadir di setiap bentuk kehidupan kita, menyertai dan menguatkan kita menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam hidup ini. Karena itu, mari kita berkata seperti pemazmur, bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Dalam ibadah Minggu Trintas ini, kita akan dijiwai tema Allah menjamin kehidupan orang percaya. Jemaat saya jemput berdiri. Kita angkat pujian kepada Allah, mari sembah Allah yang akbar. Allah
dan menyertaimu juga. Kehidupan kita tidak selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita melanggar perintah Tuhan, kita tidak setia. Oleh karena itu, marilah kita menghadap Tuhan dalam pengakuan dosa. Ya Allah, Engkau menjamin kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Bahkan hidup kami adalah milik-Mu. Namun dalam hidup ini kami sering khawatir dan meragukan kuasa Tuhan, dan justru lebih mengandalkan diri kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini. Beriman dan pengharapan kami, agar kami dapat hidup menuju kehidupan. Mati kalemi opung. Aku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir dalam ruangan ini maupun yang mengikuti melalui live streaming. Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Allah telah menghapus segala dosa pemberontakan kita, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa kita seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada Tuhan, sebab aku telah menebus engkau. Hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jemaat yang dikasihi, kita akan membaca Mazmur secara bersama. Dari Mazmur 86. Kita baca mulai dari ayat yang pertama hingga ke ayat yang ke-17. Kita baca seperti biasanya. Kita mulai doa minta pertolongan. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan. Pada hari kesesakanku,
aku berseru kepadamu. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada Tuhan Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, di hadapan sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan. kebenaran, katakanlah kepadaku Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau setelah ya Allah. Orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. berilah kekuatan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, demikian firman Tuhan. Tuhan, terimalah doaku, jawablah permohonanku. Jemaat Tuhan, Tuhan berkenan untuk berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Karena itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hadir di hadirat-Mu. Kami tahu ya Tuhan, tanpa Tuhan, hidup ini akan sia-sia. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjamin kehidupan kami. Dan firman-Mu menjadi terang pada jalan kami. Firman-Mu lah yang menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan berkenan untuk berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, siapkanlah kami untuk menerima firman-Mu, kebenaran daripada-Mu yang akan menjadi pedoman dalam hidup kami, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang pertama pada
minggu hari ini, yaitu dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayat 21. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayat 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hambamu perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hambamu ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terdapat dalam Roma 6 ayat 1 sampai 11. Roma 6 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan, "Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?
Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, haleluya. Dan kita mendengarkan Injil Yesus Kristus yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-33. Ayat 16, lihat, dan ini pernyataan Tuhan Yesus, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesal kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudara untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan aku membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid
jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena mereka tidak ada satupun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dan dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakku. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang ia mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di surga. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini online, Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati kita. Pada waktu saya tiba di gereja ini, saya melihat pembangunan yang sedang terjadi. Saya berpikir 110 tahun yang lalu, apa yang terjadi? 110 tahun yang lalu, ada yang terpanggil untuk datang memberitakan Injil di Indonesia. Dia menerima misi dan perintah dari Tuhan dengan mengorbankan segalanya untuk datang menjadi penginjil di Toraja. Kita tentu tahu semua, dan saya tahu dalam bulan depan ya Pak Anggui akan diresmikan Taman Pandelustre. Mengingatkan kita kepada Tuhan, siapakah yang mengirim Pandelustre ke Toraja? Mungkin kita akan berpikir, oh ada misi, betul. Tetapi saya percaya bahwa itu adalah perintah Tuhan untuk dia datang memberitakan Injil ke Toraja. Dan akhirnya kita bersyukur memiliki gereja ini. Kita bersyukur akan memiliki gereja yang di sebelah. Kita bersyukur karena jutaan orang Toraja telah menerima Injil itu. Ini semua adalah karena kuasa Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat ke belakang, bolehkah kita bayangkan bagaimana perasaan mereka-mereka yang menghadapi tantangan, menghadapi kejahatan, menghadapi penolakan, menghadapi pembunuhan. Tetapi mereka tetap setia memberitakan firman Tuhan.
Dan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita punya gereja yang luar biasa ini. Kita boleh mengatakan gereja Toraja yang diberkati luar biasa sudah ada di Jawa, ada di banyak tempat. Tidak kebayang 100 tahun yang lalu. Apa yang kita baca sungguhnya dari firman Tuhan hari ini? Kita diajak untuk menerima firman Tuhan. Siapakah yang menjamin kehidupan kita? Mungkin kita mengatakan, yang menjamin Pandelustra itu misi dari Belanda. Apakah mereka hadir terus? Tidak. Yang menjamin gereja Toraja pada saat ini, kehidupan gereja Toraja, kehidupan kita, itu adalah Allah sendiri. Dan saya kira apa yang kita baca dari firman Tuhan hari ini, itu mengajak kita untuk kembali merenungkan dan yakin dan percaya bahwa yang menjadi penjamin kehidupan kita, penjamin kehidupan gereja, itu adalah Tuhan sendiri. Mungkin kadang-kadang kita mengatakan, oh ya, yang penting ada duit untuk membangun dan sebagainya. Yang penting ada sekolah dan sebagainya. Tetapi dari perjalanan kehidupan kita semua merasakan hanya Tuhan yang menjamin kehidupan saya. Maaf kalau saya mengatakan, itulah yang saya alami dalam hidup saya. Tidak kebayang bahwa waktu saya kecil, suasana kacau. DITII. Ya, kita menyingkir ke sana kemari, tembakan di sana kemari. 3 kali saya mengalami suasana tembakan. Tidak pernah berpikir bahwa Tuhan ada rencana untuk kehidupan saya. Dan itulah sesungguhnya yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Pada waktu dia mengatakan kepada murid-muridnya, ayo kamu pergi, beritakan Injil, sembuhkan yang sakit, malah bangkitkan yang mati. Ini perintah dari Tuhan Yesus bahwa orang yang menjadi pengikut dia, orang yang menerima dia, jangan berdiam diri, tetapi akan terus untuk memberitakan Injil. Kita tahu peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Apa yang terjadi? Di Taman Eden semuanya indah diciptakan oleh Tuhan. Tetapi di taman yang indah dan aman itu juga ada iblis. Bayangkan, jadi mungkin kita pikir, wah Toraja indah. Di Toraja juga ada iblis. Di Papua juga ya Bu. Saya sudah ke Papua. Pertama kali mendarat di Mamit untuk bangun sekolah, saya kaget. Ini dikerumi oleh anak-anak yang maaf ya, ini belum berpakaian. Tapi sekarang kita di puncak gunung, sudah ada 9 sekolah ya di Papua. Jadi selamat datang ibu-ibu dari Papua. Kan ini bagi saya itu suatu keajaiban. Bahwa karena Tuhan berkenan, bukan karena saya atau bukan karena kita, tetapi Tuhan berkenan untuk firman-Nya disampaikan kepada mereka-mereka yang akan menerima firman Tuhan. Kalau kita lihat, sesungguhnya apa sih yang digarisbawahi dalam firman yang kita baca tadi? Bahwa ada 3 kali dikatakan itu jangan takut. Ya dulu tahun 70 tahun yang lalu saya masih kecil jadi tidak merasa takut-takut juga ya. Tapi sekarang kalau kita lihat ancaman-ancaman kita takut. Kita takut terhadap dunia baru pada saat ini. Di sini dikatakan bahwa ya kita di dalam dipakai Tuhan bisa kita digiring oleh penguasa. Wah bisa, tidak mudah ya. Salah satu tugas saya adalah bagaimana memajukan pendidikan. Bayangkan untuk membuka program spesialisasi kedokteran saja lama sekali.
Tapi puji Tuhan, Pelita Harapan jadi universitas pertama yang dapat program spesialisasi kedokteran. Ya, barangkali kita mengatakan tidak ada ancaman, tidak ini, tapi halangan banyak sekali. Bertahun-tahun kita harus ini. Itu adalah kehidupan kita. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai dengan kita seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu. Juga oleh Tuhan Yesus langsung dikatakan bahwa kamu akan berhadapan dengan orang yang akan membunuh tubuh. Terjadi kan? Di Toraja, pendeta sangka terbunuh, Vandeloster terbunuh. Tapi kita yang menghadapi pada saat ini mungkin mengatakan, wah kita aman-aman saja, tunggu dulu. Jangan-jangan pembunuh itu datang dengan cara yang lain. Bukan tubuh kita yang dibunuh, tapi yang dibunuh adalah iman kita. Yang dibunuh adalah pribadi kita. Dan karena itu Tuhan Yesus mengatakan, hati-hatilah, waspadalah kalau kamu pergi. Dan karena itu kita harus betul-betul ya percaya kepada Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memilih, memanggil murid-muridnya dan mengutus mereka. Luar biasa kan? Dia tidak mengatakan, wah welcome, kamu akan saya didik, nanti akan jadi pendeta, akan hebat dan itu dan sebagainya. Tidak. Ini baru saja dipanggil, sudah langsung diberitahu, aku akan mengutus kamu di tengah-tengah serigala. Wow. Kalau Pak Anggui pilih pendeta gitu terus mengatakan yang diutus ke ya serigala-serigala, enggak tahu siapa yang mau gitu ya. Tetapi itu yang terjadi. Dan di dalam pemilihan pengutuhan Tuhan Yesus itu, apa yang luar biasa? Yang luar biasa adalah dia menjamin bahwa dia akan menyertai mereka. Dan bahwa diberikan kata-kata pun dari roh itu untuk menjawab kalau ada persoalan. Itu satu tantangan. Saya kira banyak di antara kita yang sudah mengalami persoalan hidup. Kita percaya enggak bahwa intervensi Tuhan itu mungkin kita tidak rencanakan. Saya pribadi merasakan benar-benar bagaimana intervensi atau peran Tuhan dalam diri saya yang tidak saya rencanakan. Tidak pernah berpikir, Tuhan mau kasih tugas itu, mau kasih tugas itu. Tetapi kok Tuhan yang atur. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, itu juga berlaku untuk kita bahwa Tuhanlah yang mengutus kita di berbagai tempat. Dan janji Tuhan apa? Aku akan menyertai kamu. Itulah firman hari ini. Aku akan benar-benar memelihara kehidupan kamu. Dan saya pikir inilah yang Tuhan sudah buktikan untuk gereja Toraja, untuk Toraja. 70 tahun yang lalu, bagaimana kita bayangkan Toraja ini? Kita bersyukur keadaan sekarang. 70 tahun yang lalu, bagaimana kita bayangkan gereja Toraja? Berapa pendeta yang terbunuh, pendeta sangka, berapa gereja yang dibakar, dan sebagainya. Tidak kebayang. Tetapi ternyata janji Tuhan yang disampaikan kepada murid-muridnya, itu benar-benar merupakan janji kesetiaan Tuhan untuk benar-benar menjamin kehidupan kita. Oleh karena itu, siapa yang kita andalkan dalam kehidupan? Mungkin banyak-banyak kita pakai asuransi ya. Asuransi untuk menjamin ini asuransi kesehatan, asuransi untuk menjamin itu baik-baik saja. Tetapi kalau kita berbicara tentang yang menjamin kehidupan kita siapa? Salah satu cerita yang selalu saya angkat karena begitu menjamah saya. Cerita Yusuf. Bayangkan, Yusuf tidak disayangi dalam keluarga. Mau dibunuh oleh saudara-saudaranya.
Ya akhirnya dia dijual jadi budak. Ya akhirnya masuk penjara dan ini. Tapi apa yang terjadi? Siapa yang menjamin kehidupan dari Yusuf itu? Allah lah yang menjamin dia, karena ada maksud Tuhan untuk dia menjadi alat Tuhan, menjadi penyelamat. Tetapi apa yang paling penting dari kehidupan Yusuf? Yusuf pada waktu dicobai sesuatu yang sungguhnya nggak ada orang lihat gitu. Soal seks yang banyak sekali jadi cobaan sekarang ini. Tidak ada yang lihat, banyak hotel dan itu dan sebagainya. Tapi Bayi Yusuf mengatakan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apakah di hotel atau di kamar ini, semua Tuhan tahu. Dia tegas mengatakan, mana mungkin saya akan berbuat dosa terhadap Tuhanku. Dan saya kira inilah berkat Tuhan untuk kita sangat raya. Bapak Ibu banyak yang setia kepada Tuhan. Dan karena kesetiaan Tuhan itu seperti Yusuf. Yusuf dipakai begitu luar biasa menjadi berkat di tanah Mesir. Dan saya tahu Bapak Ibu keluarga kita yang sudah pergi ke Sulawesi Tengah, ke Morowali, yang sudah pergi ke Kalimantan, yang sudah pergi ke Jakarta, mereka menjadi berkat. Bukan karena mereka, saya percaya itu adalah jaminan kehidupan dari Tuhan yang mengutus mereka untuk itu. Karena itulah orang seperti Yusuf yang dipakai Tuhan ini luar biasa menjadi teladan kepada kita. Sehingga dengan demikian kita dipakai oleh Tuhan. Yang penting sekali kita catat dari firman Tuhan tadi. 3 kali Tuhan Yesus mengatakan jangan takut. Jangan takut. Dan kita barangkali menjadi orang-orang penakut ya. Kadang-kadang berbicara dengan anak-anak muda, ini cari pekerjaan saja sudah takut gitu. Tanya saya harus bayar berapa, saya bilang tak ada bayar-bayar gitu. Itu kita menghadapi saja persoalan kecil sudah takut. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut tapi waspada. Waspada karena ada serigala-serigala dalam dunia ini. Ya kita sudah pasti Bapak Ibu sudah berhadapan dengan serigala-serigala itu. Di mana-mana kita akan berkarya atau itu banyak. Selama perjalanan hidup saya, ya beberapa kali ya fitnahan itu ada. Itu serigala-serigala ya yang kita hadapi. Tetapi kalau kita seperti Yusuf, kalau kita seperti murid yang dikirim oleh Tuhan Yesus, maka siapa yang menjaga kita? Itu adalah Allah sendiri dan Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa Tuhan mengizinkan tantangan. Saya tahu jemaat Rantepau waktu memikirkan mengenai pembangunan gereja ini, ceritanya macam-macam ya. Banyak tantangan. Tetapi Tuhan buka jalan, sekarang saya lihat dimulai untuk ini. Itu pasti kita hadapi dalam kehidupan. Tetapi kalau kita ingat perintah Tuhan Yesus, siapa yang menjaga kita, siapa yang membuat kita berhasil? Bukan saya. Ya bukan karena koneksi saya. Saya percaya yang menjaga kita adalah Tuhan Yesus. Yang menjaga kita adalah Allah sendiri yang betul-betul ya menolong kita. Pasti kita menghadapi tantangan. Sekarang Bapak Ibu menghadapi tantangan. Ya saya sudah lupa berapa miliar yang diperlukan ya Pak Albert gitu. Tapi ya tantangan besar. Akan jadi enggak? Saya percaya Tuhan akan menolong dan janji. Saya termasuk, ya Tuhan izinkan, ikut dalam membangun sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Mungkin enggak membangun 150 sekolah ya di Indonesia. Barangkali di Toraja saja 1-2 ya sudah bingung baru ini. Tapi Tuhan berikan kesempatan untuk jadi berkat di Papua, di Sangir, di Rote, di Nias, di Toraja, ya dan di Jawa. Bagi saya, bukan saya.
Tetapi itu adalah Tuhan yang menjamin rencana kita yang berkenan kepadanya. Karena itulah tema kita adalah Tuhanlah yang menjamin kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saat ini kita mengatakan, ya gimana ya, takut dan ini dan sebagainya. Pikirkan Yusuf, pasti dia merasa takut. 80 tahun yang lalu, saya berada di desa di sini. Ya dengan banyak kekacauan gitu, ya tidak tahu juga apakah ada masalah kehidupan. Tuhan membuka jalan. Dan inilah yang menjadi berita kepada kita semua hari ini. Jangan takut tapi waspada. Karena Tuhanlah yang menjamin ya kehidupan kita di dalam dunia ini. Dan ini adalah pesan penting dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena dengan jaminan dari Tuhan Yesus, maka murid-muridnya pergi. Dari kisah firman Tuhan, apakah kita temui mereka terus-menerus hebat-hebat? Tidak. Kita tahu kan pada waktu Tuhan Yesus ya sudah ditangkap, buyarlah mereka. Jadi ya selalu ada keraguan. Mungkin juga kita menghadapi keraguan-keraguan dalam hidup kita. Tapi pada waktu Yesus sudah dibangkitkan dan bertemu dengan murid-muridnya. Wow! Kuasa Tuhan dirasakan oleh mereka. Apakah kehidupan mereka jadi kaya-kaya mulus-mulus? Tidak. Ada yang disalib terbalik. Ada yang menderita. Tetapi mereka menjadi berkat. Dan karena itu saya bersyukur Gereja Toraja saat ini amat diberkati Tuhan. Dengan 1.500 ya Pak Anggi, ya jemaat di seluruh Indonesia. Kebayang enggak beberapa tahun yang lalu? Kita bersyukur bahwa putra-putri Toraja itu bisa sekolah di mana saja, dalam dan luar negeri, tampil oleh karena berkat Tuhan. Sehingga dengan demikian menjadi alat bagi Tuhan. Jadi bagi kita jemaat Tuhan yang dikasihi, apakah yang menjadi jaminan kehidupan kita? Pasti kita mengatakan, untuk saya bisa hidup ya harus ada gaji ya. Harus ada pendapatan, baik-baik saja. Mungkin kita mengatakan, apakah yang akan menjadi jaminan? Ya dari pekerjaan saya. Mungkin kita mengatakan ya saya mau sebaik-baiknya dan saya pintar dan sebagainya. Tetapi ingat Tuhan Yesus sendiri mengatakan kamu akan menghadapi serigala-serigala. Kamu akan menghadapi pembunuh-pembunuh. Kamu akan menghadapi mereka-mereka yang menentang kamu. Dan itu kita tahu. Di Indonesia tercinta ini. Ya, kita puji Tuhan bahwa Tuhan beri kesempatan kita hadir. Tetapi tidak berarti perjalanan kita mulus. Saya percaya. Hanyalah oleh karena jaminan kehidupan Allah. Maka kita bisa ada seperti ini. Dan saya percaya untuk menuju ke depan. Itu aja karena kasih karunia Tuhan. Saya selalu terharu tiap kali saya ke Papua. Ya dan melihat ya waktu pertama kali saya ke Mamit, ya suasananya begitulah. Mau mandi saja tidak tahu mau mandi gimana gitu ya. Ya. Dengan anak-anak mengerumuni saya gitu yang tidak bersekolah, tidak punya pakaian. Hanya puji Tuhan. Tuhan membuka jalan untuk mereka sekarang ini. Dan bukan cuma kami saja, banyak orang yang terlibat di dalam pelayanan di Papua. Jadi terima kasih untuk ibu-ibu yang dari Papua. Kita syukuri. Minggu depan kami akan bawa 150 anak dari Papua. Itu kita ungsikan ke Jakarta. Ya, kita buatkan sekolah dan asrama khusus di samping UPH. Karena ya Bapak Ibu lebih tahu adat kebiasaan di Papua ya, apalagi untuk anak-anak perempuan gitu.
Kita ingin supaya anak-anak perempuan yang menghadapi tantangan-tantangan ini juga kita carikan jalan untuk sekolah di Jakarta. Kita harap nanti ada yang terpanggil menjadi dokter, beli beasiswa jadi dokter, mau jadi guru, beasiswa jadi guru, mau jadi perawat. Kita itu. Ya mungkin kita mengatakan, ya kasihan teman-teman di Papua itu menghadapi tantangan, misionari ada di sana dan ini. Tetapi tidak berarti bahwa mereka sudah lepas dari tantangan. Kita semua harus berperan dan terima kasih Gereja Toraja menerima ibu-ibu ini pada saat ini. Ya, saya itu ketua Yayasan Pendidikan Papua. Ya, jadi karena itu saya senang melihat ibu-ibu dari Papua. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun dan termasuk Bapak Ibu dari Papua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita angkat dari firman Tuhan pada saat ini, itu datang langsung dari Tuhan Yesus. Jangan takut, tapi waspadalah. Itu berarti kita bisa diminta setia kepada Tuhan. Setia kepada firman. Hingga dengan demikian, kasih Tuhan akan nyata di dalam diri kita. Saya boleh mengatakan, kita bersyukur bahwa contoh di Papua, kami hadir. Yayasan kami hadir menjadi berkat. Yayasan kami hadir di Sangir, hadir di Rote, hadir di Nias, hadir di Toraja. Itu semua karena berkat Tuhan, bukan karena kami. Tetapi itu adalah perintah Tuhan. Kita harus pergilah, beritakanlah Injil, didiklah pendidikan. Yang sakit obatinlah. Jadi di Puncak Papua juga kita bangun ini klinik-klinik ya untuk itu dan sebagainya. Sehingga dengan demikian bukan kami. Saya percaya itu adalah dari Tuhan, sama dengan Tuhan mengirim murid-muridnya pada saat itu. Menjadi berkat, memberitakan Injil, menyembuhkan yang sakit. Bahkan di situ dikatakan membangkitkan orang mati. Itu sampai luar biasa. Dan saya percaya bagi kita di Gereja Toraja, saya bersyukur bahwa Tuhan memakai Gereja Toraja untuk menjadi berkat di berbagai tempat di Indonesia ini. Dan kepada para majelis, mulainya dari mana? Mulainya dari gereja ini. Dan karena itu kita puji Tuhan bahwa Tuhan dimuliakan dalam gereja ini. Kita doakan kiranya gedung yang sebelah akan dibangun juga untuk terus menjadi alat Tuhan, mempersiapkan orang untuk dikirim keluar. Saya kan termasuk yang di CD di gereja ini. Jadi saya termasuk yang diutus oleh jemaat dari sini. Ya, dan saya bersyukur bahwa itu adalah karya Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu sekalian, tema kita sekarang, mari kita yakin bahwa Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita. Tuhanlah yang akan menolong kita. Jangan takut. Jangan gelisah menghadapi serigala pun. Tuhan akan menjaga kita kalau kita setia kepadanya. Kiranya Tuhanlah yang akan menjaga kita semua untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Tuhan dimuliakan. Amin. Masuk saat teduh. Marilah bersama-sama kita sesudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa menurut doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri dan kita bersama-sama ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Kita tetap berdiri, muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya. Respon jemaat yang berikut adalah paduan suara Persekutuan Wanita GKI Solafide Nabire Papua Tengah akan memuji Tuhan dengan 2 buah lagu. Dengan hormat disilakan.
Luar biasa kasih Tuhan. Awal tadi saya katakan kita adalah umat keluarga Allah. Tidak salah orang Papua bisa bahasa Toraja. Mudah-mudahan kami ke sana nanti juga bisa bahasa Papua. Ya baik, sidang jemaat yang kekasih, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dari Mazmur 86 ayat 12 dan 13 saya akan baca. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Sementara pun diedarkan pujian apalah arti ibadah kepada Tuhan. Bengawan Madura untuk gedung pelayanan. Setelah
pertemuan natura nanti, sebelum masuk ke dalam pembacaan naskah perjamuan, batu biasa di kada mangulampa akan didahului dengan paduan suara kelompok pelayanan 1. Silakan yang bertugas. Bahan natura ini akan kita meuangkan untuk gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Gedung pelayanan sementara dibangun. Jadi kita akan lelang Amerika kepada teman-teman majelis. Bapak pundi nanti angkat tangan saja. Nanti teman-teman majelis akan mengedarkan pundi. Silakan Bapak Ibu untuk mengangkat tangan. Nanti majelis akan jalan mengedarkan pundi. Terserah situ. Ya. Kita lihatkan waktu, nanti ada teman majelis yang lihat waktu. Silakan Bapak Ibu untuk mengangkat tangan. Ayam. Di sana. Jalan saja, jalan. Angkat tangan saja. Nanti majelis yang edarkan pundi. Di sana ada. Ada di sana. Tak pun. Terakhir 3 kali di sudut. Terakhir 3 kali. Paling sudut. Terima kasih banyak Bu. Dikembalikan. Silakan. Ada Ibu. Lagi 20 detik. Sana. Tiga kali, Ibu. Ibu di sini. Terima kasih Bu, dikembalikan. Ya, sekarang kita akan lelang biasa. Ya. Palembang. Taruh harga. Masih ayam. Lelang biasa. 100.000 satu kali. 100.000 2 kali. 150 satu kali. 150 2 kali. 150 3 kali. Terima kasih Bu. Persembahannya dikembalikan. 100.000. 100.000 satu kali. 100.000 2 kali.
153 kali. Ada Ibu. Terima kasih Bu, dipersembahkan kembali. 100.000. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 200.000 tiga kali. Ada Ibu di sana. Terima kasih banyak Bu, dipersembahkan kembali. Tuhan memberkati. 100.000. 200.000 tiga kali. Terima kasih banyak Bu, persembahannya dipersembahkan kembali. 100.000. 100.000 satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, 100.000. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. Ya, mankulondong bang siate. 100.000 dua kali. 200.000 tiga kali. Terima kasih banyak Bu, dipersembahkan kembali. 100.000. 200.000 tiga kali. Terima kasih banyak Bu, dipersembahkan kembali. 100.000. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Bagi ibu-ibu yang pencinta bunga anggrek hitam, jadi silakan ibu-ibu yang pencinta bunga. Ini bunga anggrek hitam, tinggal digantung. 50.000. 50.000 satu kali. 100.000. Ayo ibu-ibu, bagi bapak-bapak juga yang pencinta bunga-bunga. 100.000 satu kali. 150 dua kali. 200.000. 200.000 dua kali. 250. 250 satu kali. 250 satu kali. 250 dua kali. 300. 300.000 satu kali. 300.000 dua kali. 300.000 dua kali. 300.000 tiga kali. Masih ada. Ini ya. Ini lada katokon, bubuk, hasil kebun di Toraja dan diolah oleh di Toraja juga. Hasil kebun di Toraja, bubuk, langsung dipakai ini. Lada katokon, Lombok. 10.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Ada Ibu. Masih ada Lombok katokon. 50.000. Ini terakhir. 100.000. 100.000 satu kali.
150. 150 2 kali. 150 3 kali. Terima kasih Bapak Ibu persembahannya. Tuhan memberkati. Dilanjutkan paduan suara kelompok pelayanan 1 yang judul lagu Genta Kasih. Setelah itu kita masuk dalam naskah perjanjian dan doa syafaat. Genta kasih
Jemaat Tuhan, minggu depan akan dilayani perjamuan kudus di jemaat kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus di jemaat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus ke jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu, kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian agar jemaat yang hadir di sini nanti mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus yang akan datang. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam akta doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu. Tuhan sudah mengutus murid-murid, dan juga Tuhan sudah mengutus kami. Dan Tuhan memperingatkan kepada kami bahwa janganlah kami takut, tetapi kami waspada, karena kami akan menghadapi serigala-serigala dan tantangan. Karena itu ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami tidak berdaya. Karena itu berikan kami kekuatan, semangat untuk menjadi alat bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk pujian-pujian yang telah diangkat. Kami bersyukur untuk kebersamaan jemaat-Mu dalam ibadah ini. Kiranya ibadah ini berkenan kepadamu, dan nama Tuhanlah
yang dipermuliakan. Dalam ibadah ini Tuhan, kami bersyukur ada rekan-rekan kami dari Papua. Kami berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan, dalam kehidupan. Sehingga mereka juga pasti yakin bahwa yang menjadi penjamin kehidupan itu adalah Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, majelis yang telah mempersiapkan ibadah ini. Juga paduan suara yang telah memuji Tuhan. Juga mereka-mereka yang mengoperasikan alat-alat. Mereka yang mempersiapkan ibadah ini. Ya Tuhan berkati. Dan kiranya bagi kami semua, ibadah ini telah menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami berdoa bagi anggota jemaat yang sakit dan sementara dalam pemulihan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Penatua Juanarti Pandaso, Bapak Do Oki Alolinggi, Ibu Marta Lobo, Ibu Kala Ubaret Pirade, Bapak Hosea Sampai Karaeng, Ibu Marta Bendon, Ibu Diaken Evi Christian Randelino, Opa Dea, orang tua dari Ibu Pendeta Veronica, Bapak Domingus, Bapak Bambang Membalite, Bapak Jimmy Tirayo di rumah, Bapak Lieser, Bapak Erson Sumbung, Bapak Diaken Lobo, Bapak Duma Patalo, Ibu Maria Pakunglian. Ya Tuhan, dan mungkin juga ada saudara-saudara kami warga jemaat yang tidak terdaftar tetapi dalam keadaan sakit. Kami menyerahkan semua kepadamu. Tolong Tuhan untuk hadir membawa kesembuhan dan pertolongan kepada mereka. Supaya dalam segala kehidupan mereka yakin bahwa Tuhanlah penjamin kehidupan ini dan terus akan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua, para lansia yang mungkin sudah dalam keadaan lemah tubuh tetapi kuat dalam iman. Kiranya Tuhan peliharakan mereka dan berikan sukacita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun yang pada saat ini ada diwartakan di jemaat. Kiranya sukacita dan syukur mereka Tuhan terima dan bimbing mereka untuk melanjutkan kehidupan ini. Kehidupan yang penjaminnya adalah Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk warga jemaat dalam segala kehidupan, baik itu usaha, baik itu pertanian, maupun berada di berbagai tempat. Tolonglah mereka Tuhan. Yakinkan mereka Tuhan beserta dengan mereka. Dan Tuhan hadir menjamin kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak yang dalam pertumbuhan dan pergaulan, serta pendidikan. Tuhan, tolong mereka menyadari bahwa jaminan yang paling utama dalam kehidupan dan masa depan adalah dari Tuhan. Berkati mereka dalam segala usaha, baik itu pelajaran maupun pekerjaan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang diangkat oleh jemaat ini. Baik itu kumpulan rumah tangga, pelayanan-pelayanan yang lain. Kiranya semua Tuhan berkati dan berkenan kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk proses pembangunan gedung di Jembatan Tepau ini. Tuhan sudah menolong untuk keputusan yang diambil. Dan dalam proses pembangunan, Tuhanlah yang mencukupkan dana yang dibutuhkan. Tuhanlah yang memberkati para pelaksana supaya terjadi dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, baik itu pemerintah TNI Polri, para medis, guru, dan juga para pekerjaan petani. Dalam pekerjaan mereka, ikut dalam masyarakat, menjadi alat Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa Tuhan
untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Kiranya Tuhan hiburkan dan berikan kekuatan. Keluarga almarhum Valvina Patoting, juga keluarga almarhum Gino Renggo, ya, kemudian juga keluarga dari Eli Pamilingan. Kami berdoa Tuhan, hiburkan mereka dan kiranya tolonglah mereka untuk yakin bahwa Tuhan hadir menjamin kehidupan mereka. Bapa di surga, kami baru saja membaca mengenai perjamuan kudus. Kami berdoa kiranya jemaat-Mu dipersiapkan untuk benar-benar ya siap menerima perjamuan kudus seperti yang telah diceritakan oleh Yesus sendiri. Bapa di surga, kami ya berdoa untuk Pesperawi Nasional kelima SMGT yang akan diadakan dari 29 Juni sampai Juli. Kiranya semuanya ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Lihat nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk ya saudara-saudara kami, rombongan wisata rohani, Persekutuan Wanita GKI Solafide Nabire Papua Tengah. Ya kiranya dalam perjalanan mereka Tuhan jaga, berikan sukacita. Kiranya dalam perjalanan ini iman mereka disegarkan dan dikuatkan. Dan Tuhan pakai mereka dengan luar biasa dalam kehidupan di Papua sekembalinya ke sana. Bapa di surga, inilah doa-doa yang kami angkat kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan akan doa kami. Kami ingin supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kiranya kami yakin bahwa Tuhanlah yang menjamin kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri dan kita mengangkat nyanyian dari Kidung Jemaat 348. Pergilah dalam kehidupan kamu dengan damai sejahtera Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhanlah yang menjamin kehidupanmu. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sebelum kita angkat nyanyian syukur, perkenankan kami mewakili seluruh yang hadir saat ini memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan oleh karena Dia telah mengirim seorang hamba-Nya dari Jakarta yang telah melayani kita. Terima kasih juga para kaum ibu dari Papua. Kami juga majelis menyampaikan selamat melayani nanti pada pukul 16. Tuhan kiranya selalu dimuliakan. Terima kasih kepada Bapak. Kami doakan bersama dengan keluarga agar dalam pelayanan baik di dalam negara
di dalam gereja, Bapak sekeluarga tetap eksis. Jangan khawatir, janganlah takut. Demikian ibadah kita. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Selamat berpisah, sampai bertemu minggu depan. Untuk PWGT tidak diharapkan tidak pulang, kita tinggal bersama. Terutama pengurus PWGT jangan ada yang pulang. Kaum ibu dari Papua, mohon berdiri depan, kita abdikan bersama dengan majelis. Ya, habis itu kita akan lanjutkan.